Siap gerak sebelum belajar kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan belajar akad terkunci ya. Itu sikap husnuzon, tawadu, tasawuf dan ta'awun. Sebelum kita memasuki materinya, saya ingin mengabsen berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jenny Nurbeda, Nida Martandia, Irna Dito, Rizwan Hakim, Muhammad Abdul Mujib, dari semua ya, dari izin ataupun sakit. Jadi alat terkunci yang pertama yaitu sifat husnuzon, sikap husnuzon. Husnuzon itu apa? Salah satu alat terkunci kepada sesama manusia adalah husnuzon. Husnuzon itu gambarnya ada berprasangka baik. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu husnun atau husnan yang artinya baik, dan don yang berarti juga. Menurut istilah husnuzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Untuk gampang diingat ya, pada intinya husnuzon adalah sikap berprasangka baik. Kita berprasangka terhadap sesama itu selalu berprasangka baik. Jangan sampai berprasangka jelek. Contoh dari husnuzon yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf di sini itu saling mengenalkan diri untuk membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif atau tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Terus yang kedua yaitu mau melaksanakan kerjasama, saling membantu dan menolong dengan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah untuk kepentingan mengadakan kehidupan bersama. Terus yang ketiga, menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain, menganggap kritikan dan saran sebagai masukan yang membangun dan meningkatkan kualitas hidup. Dia saling menerima. Selanjutnya adalah sikap tawadu. Tawadu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengatakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dari perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati atau mendapat sombong. Kalau pengertian yang lebih mendalam adalah kita tidak melihat diri kita memiliki nilai lebih dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Jadi setara. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan Allah didapatkan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk contohnya, yang pertama adalah menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada diri sendiri. Terus yang kedua, saya kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Terus yang ketiga, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Yang keempat, bersedia mengalah demi kepentingan umum. Tidak suka disanjung orang lain atau keberhasilan yang dicapai. Tidak sombong lah, selalu rendah hati. Terus yang selanjutnya adalah tasamuh. Tasamuh itu berasal dari kata yaitu tasamaha, jadi kata bahasa Arab yang artinya apa? Murah hati, lapang hati, atau tasamuh itu juga bisa dikatakan juga toleransi. Jadi sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain. Adapun pengertian tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan yang mendapat keyakinan dan agama. Dalam tasamuh terdapat unsur menghormati, menghargai, dan simpati.
Tasabuh ini sangat penting apalagi dalam kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen atau majemuk, terutama dalam kehidupan beragama. Contohnya yaitu menghentikan sementara acara atau apa karena tiba waktu sholat, itu sikap kita saling menghargai. Terus yang kedua, tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat beragama lain merayakan hari raya besok ada hari Natal. Terus yang keempat, memberi waktu libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Tidak makan di sembarang tempat pada waktu siang hari bulan puasa. Di si puasa ya, menghargai yang puasa. Selanjutnya adalah sikap ta'awun. Ta'awun itu berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Menurut istilah ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan aturan bantuan dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bantuan dari orang lain dengan saling menolong. Jadi manusia itu memang ditakdirkan sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup dengan sendiri. Contoh, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, membiasakan melihat materi sendiri baik dari sisi ilmuwan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Yang ketiga, membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Jadi kita menolong, tapi kita memikirkan diri kita juga. Kita mampu menolong itu menolong lewat materi ataupun tenaga ataupun melihat kondisi kita sendiri juga, mengukur diri kita itu mampunya seperti apa. Jadi itu tadi materi dari alat terpuji sikap-sikap alat terpuji sikap husnuzon, tawadu, terus tasamu dan ta'awun. Jadi apa terpuji yang kita bahas sekali lagi. Mungkin itu saja yang Bapak ingin sampaikan hari ini. Terima kasih ketua kelas.